Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiarahan hidup kita, hendaklah kita saling mendoakan selalu dan saling memperingankan beban dan keresahan kita dengan saling mencinta. Dan salah satu bukti bahwa kita mencintai adalah kita taat dan setia pada prokes demi keselamatan bersama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Gembala para gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Semoga berkat doa mereka kami tetap teguh, kuat dalam iman, dan ulet dalam mewujudkan persatuan dan kerukunan di dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Bantulah kami untuk menjadi terang di antara sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Dalam bacaan pertama, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, kita diingatkan bahwa usia bukanlah halangan untuk kita, untuk Anda, untuk saya bersaksi dalam hidup beriman yang tepat dan benar di hadapan Allah. Kemauan untuk mengamalkan sabda Allah yang menjelma dalam pribadi Putra Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidupi dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan kita, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian dalam hidup persiaran kita sebagai pribadi. Kita diminta untuk senantiasa menghayati itu semua di dalam keseharian kita, bukan karena sebuah kewajiban, bukan pula karena supaya dipandang bahwa saya, Anda, kita semua suci dan lebih baik daripada yang lain. Allah membutuhkan hidup kita sebagai saluran berkat-Nya. Artinya bagaimana ketika kita setia, ketika kita bertekun di dalam iman, banyak orang akan menemukan perjumpaan yang membahagiakan, yang mendamaikan, yang menyelamatkan di setiap kehadiran kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Paulus mengajak kita semua untuk senantiasa bertekun, membaca kitab suci, apalagi ini adalah bulan kitab suci. Mari kita mulai menghayati, tidak hanya membaca dan menghafal, tetapi menghidupi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di dalam kehidupan kita. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan sebuah kisah yang begitu istimewa, di mana seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus dan menangis. Di sana dikatakan bahwa Yesus melihat kasih dan imannya yang begitu besar, sehingga Yesus mengampuni dosanya. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Lukas pada hari ini. Kesadaran akan dosa dan kerahiman Tuhan itulah yang membuat dosa perempuan itu diampuni dan pertobatannya diterima dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Seringkali kita sebagai orang beriman sudah salah, sudah berdosa, tetapi merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, merasa kita tidak punya tanggung jawab untuk setia memakai dan menghidupi prokes, merasa kita sehat, merasa kita tidak membawa penyakit, lalu kita mulai melanggar protokol kesehatan yang menjadi keputusan
yang terbaik dari segala keputusan dan segala konsekuensinya. Tetapi seringkali kita justru menelaah hanya ingin membenarkan bahwa pendapat kitalah yang paling tepat dan benar. Tetapi waktu terus membuktikan kebenaran yang sejati. Waktu terus menunjukkan siapa yang tulus, siapa yang ikhlas, siapa yang berjuang untuk menghadirkan keselamatan Allah bagi setiap orang. Hari ini Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk melakukan pertobatan dan kembali ke jalan yang Allah kehendaki. Jangan kita menjadi pribadi yang begitu sombong. Jangan kita menjadi pribadi yang tidak peduli. Jangan kita menjadi pribadi yang bisanya hanya mengeluh tanpa memberikan solusi. Solusi terbaik adalah bagaimana kita menghidupi apa yang kita imani. Orang beriman senantiasa taat, setia, dan tidak senang membenarkan diri, tetapi senantiasa bertekun terus belajar demi sebuah kebaikan bersama. Jika salah, mengakui dan segera memperbaiki dan kembali pada jalan yang benar. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, yang sampai saat ini masih mengeluhkan karena harus mengikuti protokol kesehatan. Pertanyaannya, apakah Anda, saya, kita semua masih dengan mantap mengaku diri sebagai orang beriman yang mengenal Allah adalah kasih? Jika iya, mengikuti protokol kesehatan, berbela rasa dengan mereka yang menderita COVID-19, itu adalah wujud nyata dari iman kita. Beranikah kita menjadi terang di tengah pandemi COVID-19 di masa PPKM ini? Jangan takut untuk bersaksi, jangan takut untuk berbalik dan bertobat, karena Tuhan kita adalah Maha Rahim. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.